Salam sehat, salam cerdas. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas persamaan laju reaksi dan orde reaksi. Baik, mari kita belajar atau membahasnya satu persatu. Yang pertama, persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi hanya dapat dinyatakan berdasarkan data percobaan. Bentuk persamaan laju reaksi itu adalah sebagai berikut. Misalkan kita mempunyai persamaan reaksi kimia PA tambah QB menghasilkan RC tambah SD. P, Q, R, dan S merupakan koefisien reaksi. A dan B merupakan reaktan atau pereaksi, sedangkan C dan D adalah produk atau hasil reaksi. Maka persamaan laju reaksinya dapat kita tulis sebagai berikut. P sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y, dengan P sama dengan laju reaksi, K sama dengan tetapan jenis reaksi, kurung siku A sama dengan konsentrasi zat A, kurung siku B sama dengan konsentrasi zat B, X merupakan orde atau tingkat reaksi terhadap reaksi A, Y merupakan orde atau tingkat reaksi terhadap reaksi B, sedangkan orde reaksi total adalah X tambah Y. Baik, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Contoh pertama, data eksperimen untuk reaksi 2A gas tambah B gas menghasilkan A2B gas adalah sebagai berikut. Bisa perhatikan data yang terpampang pada layar. Dari data percobaan tersebut, tentukanlah A orde reaksi terhadap A dan B serta orde reaksi totalnya, B persamaan laju reaksinya, C harga tetapan jenis reaksinya atau K. Untuk menentukan orde reaksi terhadap A, kita perhatikan data-data pada tabel yang menyatakan laju reaksi hanya ditentukan oleh perubahan konsentrasi A. Berdasarkan tabel tersebut, kita bisa perhatikan untuk menentukan orde reaksi terhadap A, kita bisa menggunakan tabel nomor 1 dan 4, nomor 1 dan 5, atau nomor 4 dan 5. Perhatikan bahwa pada data-data yang disebutkan tersebut, konsentrasi A berubah sedangkan konsentrasi B tetap. Begitupun jika kita mau menentukan orde reaksi atau tingkat reaksi terhadap B, maka kita perhatikan data-data yang menyatakan laju reaksi hanya ditentukan oleh perubahan konsentrasi B. Nah, berdasarkan data pada tabel, jika kita mau menentukan orde reaksi terhadap B, maka kita dapat menggunakan data pada nomor 1 dan 2, 1 dan 3, atau 2 dan 3. Oke, kita perhatikan proses penyelesaiannya. Kita menggunakan data 1 dan 5 untuk menentukan orde reaksi pada A. V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Karena kita menggunakan data 1 dan 5, persamaan reaksinya, persamaan laju reaksinya dapat kita tulis sebagai berikut. V5 per V1 sama dengan K per K kali konsentrasi A data 5 pangkat X dibagi konsentrasi A data 1 pangkat X dikali konsentrasi B data 5 pangkat Y dibagi konsentrasi B data 1 pangkat Y. Karena harga K dan konsentrasi B tetap, maka dapat kita abaikan. Kenapa kita harus abaikan? Karena bilangan yang sama jika dibagi hasilnya sama dengan 1. Sehingga V5 per V1 sama dengan konsentrasi A data 5 dibagi konsentrasi A data 1 pangkat X. Kita masukkan angka-angkanya. 54 molar per sekon dibagi 6 molar per sekon sama dengan 0,3 molar dibagi 0,1 molar pangkat X. 9 sama dengan 3 pangkat X. X sama dengan 2. Untuk menentukan orde reaksi terhadap B, kita menggunakan data 1 dan 2. Persamaan laju reaksinya, P sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y. P2 per V1 sama dengan K per K kali konsentrasi A data 2 pangkat X dibagi konsentrasi A data 1 pangkat X dikali konsentrasi B data 2 pangkat Y dibagi konsentrasi B data 1 pangkat Y. Karena harga K dan konsentrasi A tetap, maka kita abaikan seperti pada menentukan orde reaksi terhadap A. V2 per V1 sama dengan konsentrasi B data 2 dibagi konsentrasi B data 1 pangkat Y. 12 molar per sekon dibagi 6 molar per sekon sama dengan 0,2 molar dibagi 0,1 molar pangkat Y. 2 sama dengan 2 pangkat Y. Y sama dengan 1. Sehingga orde reaksi totalnya adalah X tambah Y, 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi orde reaksi totalnya adalah
3. Persamaan laju reaksinya dapat kita tulis V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 2 dikali konsentrasi B. Kemudian yang C menentukan harga tetapan jenis reaksinya atau K. Kita masukkan persamaan laju reaksi beserta kode reaksinya masing-masing. V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 2 kali konsentrasi B. Untuk menentukan harga K kita bisa menggunakan data mana saja, baik data 1, data 2, data 3, data 4, bahkan data 5. Hasilnya pasti akan sama. Di sini kita menggunakan data 2. 12 molar per sekon sama dengan K kali 0,1 molar pangkat 2 kali 0,2 molar. K sama dengan 12 molar per sekon dibagi 2 kali 10 pangkat min 3 molar pangkat 3. Sehingga harga K sama dengan 6 kali 10 pangkat 3 molar pangkat min 2 sekon pangkat min 1. Contoh yang kedua. Dari persamaan reaksi 2A tambah B menghasilkan produk, diperoleh data sebagai berikut. Pertama, jika konsentrasi awal A diperbanyak 2 kali dan konsentrasi B dibuat tetap, laju reaksi meningkat 4 kali lebih cepat. Kedua, jika konsentrasi awal A dan B masing-masing diperbesar 2 kali, laju reaksi akan meningkat 16 kali lebih cepat. Tentukan A orde reaksi masing-masing dan orde reaksi total, B persamaan laju reaksi. Kita lihat proses penyelesaiannya. Kita menentukan orde reaksi terhadap A. Kita gunakan pernyataan pertama. P sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. 4 sama dengan 2 pangkat X kali 1 pangkat Y. 1 dipangkatkan dengan bilangan apapun, hasilnya tetap 1. Hingga 4 sama dengan 2 pangkat X. X sama dengan 2. Dan berikut orde reaksi terhadap B, kita menggunakan pernyataan kedua. Kita masukkan persamaan laju reaksinya. P sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y. 16 sama dengan 2 pangkat 2 kali 2 pangkat Y. 16 sama dengan 4 kali 2 pangkat Y. 2 pangkat Y sama dengan 16 per 4, sehingga Y sama dengan 2. Orde reaksi totalnya adalah 4 dari X tambah Y. 2 tambah 2 sama dengan 4. Persamaan laju reaksinya V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 2 dikali konsentrasi B pangkat 2. Yang berikut kita lihat contoh yang ketiga. Laju reaksi terhadap reaksi 2HgCl2 akus ditambah C2O42- akus menghasilkan 2CO2 gas ditambah Hg2Cl2 solid ditambah 2Cl- akus. Diketahui dengan mengukur jumlah mol Hg2Cl2 yang mengendap tiap liter per menit dan diperoleh data sebagai berikut. Perhatikan data pada tabel yang terpampang pada layar. Dari data tersebut tentukanlah A. Orde reaksi HgCl2 dan C2O42- serta orde totalnya. B. Tulis persamaan laju reaksinya. C. Hitung nilai tetapan laju reaksinya atau K. D. Hitung laju reaksi jika konsentrasi HgCl2 sama dengan 0,02 molar dan konsentrasi C2O42- sama dengan 0,22 molar. Kita mulai yang pertama, menentukan orde reaksi terhadap HgCl2. Untuk menentukan orde reaksi terhadap HgCl2, kita perhatikan data yang laju pembentukan Hg2Cl2 hanya tergantung pada perubahan konsentrasi HgCl2 awal, yaitu pada data 2 dan 3. Sedangkan untuk menentukan orde reaksi terhadap C2O42-, perhatikan data yang menunjukkan laju pembentukan Hg2Cl2 hanya dipengaruhi oleh konsentrasi C2O42- awal. Di sini kita bisa menggunakan data nomor 1 dan 2. Oke, kita lihat penyelesaiannya. A. Orde reaksi HgCl2 dan C2O42- serta orde totalnya. Untuk menentukan orde reaksi HgCl2 kita menggunakan data 2 dan 3. Masukkan persamaan laju reaksinya V sama dengan K kali konsentrasi HgCl2 pangkat X dikali konsentrasi C2O42- pangkat Y. Karena kita menggunakan data 2 dan 3, maka V3 per V2 sama dengan K per K kali konsentrasi HgCl2 data 3 pangkat X dibagi konsentrasi HgCl2 data 2 pangkat X dikali konsentrasi C2O42 data 3 pangkat Y dibagi konsentrasi C2O42 data 2 pangkat Y. Harga K dan konsentrasi C2O42 pada data 2 dan 3 adalah tetap, sehingga dapat kita abaikan. V3 per V2
sama dengan konsentrasi HgCl2 data 3 dibagi konsentrasi HgCl2 data 3 dibagi konsentrasi HgCl2 data 2 pangkat Y. 3,5 kali 10 pangkat min 5 molar per menit dibagi 7,1 kali 10 pangkat min 5 molar per menit sama dengan 0,052 molar dibagi 0,105 molar pangkat X. 0,5 sama dengan 0,5 pangkat X. X sama dengan 1. Selanjutnya untuk menentukan orde reaksi terhadap C2O42- kita menggunakan data 1 dan 2. Kita masukkan persamaan laju reaksinya. V sama dengan K kali konsentrasi HgCl2 pangkat X dikali konsentrasi C2O42- pangkat Y. V2 per V1 sama dengan K per K kali konsentrasi HgCl2 data 2 pangkat X dibagi konsentrasi HgCl2 data 1 pangkat X dikali konsentrasi C2O4-2 data 2 pangkat Y dibagi konsentrasi C2O4-2 data 1 pangkat Y. Harga K dan konsentrasi HgCl2 tetap kita hilangkan sehingga V2 per V1 sama dengan konsentrasi C2O4-2 data 2 dibagi konsentrasi C2O4-2 data 1 pangkat Y. 7,1 kali 10 pangkat min 5 molar per menit dibagi 1,8 kali 10 pangkat min 5 molar per menit sama dengan 0,30 molar dibagi 0,15 molar pangkat Y. 4 sama dengan 2 pangkat Y. Y sama dengan 2. Nah, setelah kita mendapatkan orde reaksi terhadap HgCl2 adalah 1, sedangkan orde reaksi terhadap C2O4-2 2, maka orde reaksi totalnya adalah X tambah Y sama dengan 1 tambah 2, sehingga orde reaksi totalnya adalah 3. Yang berikut kita lihat persamaan laju reaksinya B. Persamaan laju reaksinya dapat kita tulis V sama dengan K kali konsentrasi HgCl2 dikali konsentrasi C2O42- pangkat 2. Yang berikut C. Menentukan nilai tetapan laju reaksi atau K. Untuk menentukan harga K kita bisa menggunakan data 1, 2 atau data 3. Di sini kita menggunakan data 1. P sama dengan K kali konsentrasi HgCl2 dikali konsentrasi C2O42- pangkat 2. K sama dengan V dibagi konsentrasi HgCl2 dikali konsentrasi C2O42- pangkat 2. Sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5 dibagi 0,105 kali 0,15 pangkat 2. 1,8 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5 dibagi 1,58 kali 10 pangkat min 2. Sehingga harga K sama dengan 1,14 kali 10 pangkat min 3 molar pangkat min 2 sekon pangkat min 1. Setelah kita mendapatkan harga K, maka harga K dapat kita gunakan untuk menentukan laju reaksi HgCl2 jika konsentrasinya 0,02 molar dan konsentrasi C2O42- sama dengan 0,22 molar. Kita masukkan persamaan laju reaksinya. V sama dengan K kali konsentrasi HgCl2 dikali konsentrasi C2O42- pangkat 2. V sama dengan 1,14 kali 10 pangkat min 3 molar pangkat min 2 sekon pangkat min 1 dikali 2 kali 10 pangkat min 2 molar kali 2,2 kali 10 pangkat min 1 molar pangkat 2 sama dengan 1,14 kali 10 pangkat min 3 molar pangkat min 2 sekon pangkat min 1 kali 4,4 kali 10 pangkat min 3 molar pangkat 3 sehingga laju reaksi sama dengan 5,016 kali 10 pangkat min 3 molar per sekon atau molar sekon pangkat min 1. Demikian 3 contoh soal. Semoga pembahasannya dapat membantu dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan penentuan orde reaksi, menentukan orde reaksi total, menentukan harga K atau tetapan laju reaksi, menuliskan persamaan laju reaksi, dan menghitung laju reaksi jika konsentrasi reaksinya dibuat tertentu. Yang kedua kita lihat orde reaksi. Orde reaksi merupakan bilangan pangkat dari besarnya konsentrasi reaksi pada persamaan laju reaksi. Jenis-jenis orde reaksi yang pertama, reaksi ordinol. Suatu reaksi dikatakan berordinol jika laju reaksi tidak bergantung pada konsentrasi. Artinya, perubahan konsentrasi zat tidak mempengaruhi laju reaksi. Persamaan reaksi ordinol dapat ditulis V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 0. Berapapun bilangan jika dipangkatkan dengan 0, hasilnya sama dengan 1, sehingga V sama dengan K. Ini merupakan grafik ordinol hubungan antara laju reaksi
terhadap konsentrasi reaksi. Yang kedua, kita lihat reaksi orde 1. Suatu reaksi dikatakan berorde 1 jika laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaktan. Artinya jika konsentrasi reaktan dilipat 2 kan atau diperbesar 2 kali, maka laju reaksi juga akan meningkat 2 kali lebih cepat. Sehingga persamaan reaksi orde 1 dapat ditulis V sama dengan K kali konsentrasi A. Berikut adalah grafik hubungan laju reaksi terhadap konsentrasi reaksi dari reaksi berorde 1. Yang ketiga, kita lihat reaksi orde 2. Suatu reaksi dikatakan berorde 2 jika laju reaksi berbanding lurus dengan kuadrat konsentrasi reaksi atau reaktan. Maksudnya jika konsentrasi reaktan diperbesar 2 kali, maka laju reaksi merupakan 2/2-nya atau 4 kali lebih cepat. Sehingga persamaan reaksi orde 2 dapat kita tulis V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 2. Atau V sama dengan K kali konsentrasi A kali konsentrasi B. Kita perhatikan grafik reaksi berorde 2. Hubungan laju reaksi terhadap konsentrasi reaksi. Bisa diperhatikan baik-baik. Nah, demikian jumpa kita kali ini. Semoga apa yang dibagikan dapat bermanfaat dalam proses pembelajaran jarak jauh yang sedang kita jalani saat ini. Ingat, tetap giat belajar, tetap semangat, tetap sehat, salam cerdas.